Baik warga dahlia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih tetap memberikan kemudahan untuk mata kita masih bisa melihat ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim. Telinga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendengar lafdzul jalalah, kalimat suci yang tertuang di dalam kitab Al-Quran yang akan berlaku hingga akhir zaman nanti dan dijaga keaslian dan keberagaman, keistimewaan dari Al-Quran. Maka Allah sendirilah yang akan menjaganya. Semoga Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita yang membacanya, bagi yang mendengarkannya, juga bagi mereka yang ingin mempelajari serta mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fokus warga dahlia yang akan kita angkat ke permukaan di poin ayat 56 dan 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi mis-sami'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru saufa nuslihim nara. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafiru, orang-orang kafir, bi ayatina, kafir kepada ayat-ayat kami, saufa, niscaya akan, nuslihim, kami masukkan mereka, nara, ke dalam neraka. Kullama nadhihat juluduhum baddalnahum julud. Lihat. Kullama nasijat, setiap kali hangus, terbakar, juluduhum, kulit mereka, badalnahum, kami akan ganti mereka, juludan, kulit, ghairaha, lainnya, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksaannya. Innallaha kana azizan hakima. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, dialah, azizan hakima, maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian di ayat yang ke-57-nya Allah Rabbul Alamin menegaskan, walladzina amanu wa amilus solihati sanudakhiluhum jannat. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilu, yang mengerjakan, yang melaksanakan as-solihah, amal soleh, kebaikan, sanudkhiluhum, niscaya akan kami masukkan mereka, al-jannati, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, dan di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir dari bawahnya, khalidina fiha abada, mereka akan kekal tinggal di dalamnya. Kemudian lahum fiha azwajum mutahharah. Lahum, bagi mereka, fiha, yang ada di dalamnya, yaitu di dalam surga, azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang bersih, pasangan-pasangan suci. Wa nudkhiluhum, dan kami akan masukkan mereka,
dhillan dhalila, yaitu naungan tempat yang teduh, tempat yang nyaman. Warga dahlia. Masya Allah, ini dua ayat yang berbeda. Di ayat 56 Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang kondisi manusia yang tidak percaya, tidak beriman, meremehkan, mengabaikan, bahkan meninggalkan ayat-ayat Allah. Awas. Ini ayat 56-nya Allah menegaskan tentang keadaan orang-orang yang ada di alam dunia ini. Mereka kafir, menolak, meremehkan, bahkan meninggalkan ayat-ayat Allah. Sementara ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Mereka orang-orang yang tertutup hatinya, tertutup mata batinnya, tertutup matanya, buta penglihatannya, tuli telinganya. Walaupun matanya normal bisa melihat, tetapi mata hatinya buta. Telinganya bisa mendengar, tapi telinga batinnya tuli. Buta dan tuli terhadap ayat-ayat Allah. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Itu ayat Allah. Gunung-gunung, ayat-ayat Allah yang tercipta, yang tersirat. Dan ayat-ayat Allah pun yang tersurat, yang termaktub di dalam Al-Quran. Di dalamnya ada perintah untuk dijalankan. Ada sebuah larangan yang mesti kita tinggalkan. Dan bagi orang-orang kafir, mereka mengatakan bahwa isi Al-Quran hanya buatan Muhammad, dongeng belaka, bualan, khayalan dari seorang yang namanya Muhammad. Maka Allah menegaskan, innalladzina kafaru bi ayatina. Mereka orang-orang yang kafir, yang menolak, yang tidak percaya, meremehkan, bahkan meninggalkan ayat-ayat Allah. Tidak percaya dengan adanya hari akhir, tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian, tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Mereka tidak percaya. Mereka meyakini bahwa hidup yang sebenarnya adalah di alam dunia ini. Maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka yang senantiasa berbohong, yang tidak mengindahkan ayat-ayat Allah. Bagaimana balasan Allah kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah? Allah akan siapkan siksaan yang pedih. Allah akan siapkan siksaan yang begitu hebat. Apa siksaannya? Dijelaskan oleh Allah, kullama saufa nuslihim nara. Bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka yang membohongi ayat-ayat Allah, disiapkan pula tempat bagi mereka yang penuh dengan kehinaan. Tempat yang penuh dengan siksaan, tempat yang penuh dengan penderitaan yang tidak akan pernah merasa nyaman di dalamnya. Apa itu? Nara. Yaitu tempat penuh dengan siksaan dan azab Allah yang namanya neraka. Allah langsung menggambarkan siksaan bagi mereka yang tidak tahu, tidak mau, bahkan meninggalkan ayat-ayat Allah. Mereka disiksa di dalam neraka. Dan Allah menjelaskan sedikit siksaan bagi mereka yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Bagaimana kata Allah? Kullama nadizat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha. Mereka di dalam neraka itu warga dahli akan disiksa. Dengan apa? Kulitnya dibakar sampai tembus ke dalam hatinya. Kulitnya hancur. Kulitnya hangus, terbakar dengan api yang begitu dahsyat. Kemarin sempat kita jelaskan tentang tangisan yang mengerikan warga dahlia, di mana api neraka itu adalah 69 kali lipat dibandingkan dengan api yang ada di alam dunia ini. Terbakar, terpanggang, semua yang masuk di dalamnya tidak akan ada yang selamat.
termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, maka Allah Rabbul Alamin akan menyiksa dengan kulitnya terbakar. Dibakar oleh api neraka yang begitu panas, terkelupas kulitnya, terbakar semua tubuhnya, dan Allah akan merasakan, memberikan siksaan yang begitu hebat bagi mereka. Saat dibakar, maka terkelupaslah kulitnya, dagingnya, tulangnya, sampai kepada bagian yang paling dalam tubuh ahli neraka, menjerit, meraung kesakitan. Kemudian Allah ganti lagi kulitnya dengan kulit yang baru. Allah gantikan lagi dengan apa? Dengan organ tubuh yang baru. Supaya apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Agar mereka bisa merasakan pedihnya azab yang Allah siapkan, yang Allah berikan kepada mereka yang membohongi dan tidak percaya ayat-ayat Allah. Maka sadarlah kita warga dahlia. Sadarlah wahai iman, sadarlah wahai diri, bahwa Allah Azza wa Jal telah mempersiapkan tempat yang begitu hina, tempat yang begitu mengerikan, yang di dalamnya penuh azab dan kemurkaan Allah yang namanya neraka. Berbagai macam siksaan-siksaan, azab-azab yang terus menerus berulang-ulang, yang tidak ada hentinya warga dahlia. Ingat, satu hari di akhirat, satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau kita naudzubillah ahli neraka masuk ke dalam neraka hanya 1 detik saja, maka rasa sakitnya sama seperti sakit selama 32 hari warga dahlia. 1 detik. Tidak dapat kita bayangkan. Makanya kenapa Allah gambarkan kondisi neraka seolah-olah Allah memberitahu kepada kita, kita gak akan kuat, kita gak akan mampu, dan tidak dapat kita bayangkan bagaimana penderitaan, raungan, jeritan, tangisan dari ahli neraka yang ingin keluar dari sana. Tetapi punten tidak ada celah seujung jarum pun bagi mereka yang bisa keluar dari siksaan itu. Tidak ada. Makanya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, semoga diberikan hidayah, termasuk diri kita. Jangan sampai kita mendustakan ayat-ayat Allah. Contoh kecil saja warga dahlia, ada orang yang menyampaikan kebaikan, kita menyinyir. Ada orang menyampaikan nasihat-nasihat agama, kita tidak memberikan respon apa-apa. Itu termasuk di dalamnya orang yang tidak mempercayai adanya ayat-ayat Allah. Perbaiki diri kita warga dahlia. Yakini ayat-ayat Allah sekarang sudah mulai terbukti warga dahlia. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran maupun yang disampaikan oleh lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Di akhir zaman akan begini. Dan warga dahlia, prediksi Nabi tentang Palestina itu sudah diprediksi oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Berdasarkan hadis yang sahih, Palestina akan merdeka. Dan terbukti sekarang. Kemudian setelah Palestina merdeka, kata Nabi SAW, Jazirah Arab akan terjadi kekacauan yang berdampak pada sistem ekonomi global yang kacau, sehingga terjadilah kesulitan sandang dan pangan seluruh dunia. Maka kata Nabi SAW, terjadilah huru hara yang begitu hebat, dan tidak ada tempat yang terbaik adalah tempatnya, yaitu Palestina. Ini Nabi menyampaikan demikian. Maka dari itu warga dahlia, yakini ayat-ayat Allah. Yakini aja. Demi Allah saya katakan, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW terbukti adanya. Bagi mereka yang mendustakan ayat Allah, neraka bagiannya. Tetapi sebaliknya, kata Allah dalam ayat ke-57, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka yang mengerjakan amal soleh, beriman kepada ayat-ayat Allah yang diatarkan dengan diwujudkan dengan amal kebajikan, amal soleh, sanudakhiluhum jannat. Coba,
Niscaya kata Allah, kalau kamu beriman kepadaku, meyakini ayat-ayatku, lalu diatarkan, dibuktikan dengan apa? Keimananmu itu dengan amal soleh, dengan amal kebajikan. Sanudkhiluhum jannah. Allah berikan balasan yang istimewa, yaitu yang namanya sorga. Dimasukkan ke dalam sorga. Bagaimana keadaan sorga? Tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga itu sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Artinya apa? Betapa indahnya, betapa nyamannya, betapa nikmatnya mereka yang ada di dalam surga. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kegundahan, tidak ada rasa takut. Semua diberikan kenyamanan yang mala ainun ra'at wala ujunun samiat wala khatara fi qalbil bashar. Yang belum pernah mereka lihat di alam dunia dengan matanya, belum pernah terdengar oleh telinganya, dan belum pernah terdetik dalam hati sanubari manusia. Itulah yang namanya sorga, wargi dahlia. Di dalamnya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kenikmatan, khalidina fiha abada, dan kekal tinggal di dalamnya, masya Allah. Dan yang lebih hebatnya, ini warga dahlia, mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah, diasarkan, diwujudkan dengan amal saleh, dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang jauh dari kepedihan, jauh dari kesedihan, jauh dari kegelisahan, jauh dari ketakutan. Pokoknya mah nyaman, tayyib, thayyib, warga dahlia di dalam surga. Nikmat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, ditambah lagi kekal di dalamnya, tidak akan kembali lagi ke dunia. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal betah tinggal di dalamnya. Dan yang lebih hebat lagi, kata Allah, lahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang disucikan. Aduh, bidadari, warga dahlia ya. Iya, bidadari. Bidadarinya siapa? Bisa jadi istri kita. Bidadari. Aduh, cantiknya, tampannya, gagahnya. TYB pisan warga dahlia. Sudah tempatnya nikmat, nyaman, betah. Ya, itu adalah buruh ti Allah bagi kita yang ada di alam dunia, dengan meninggalkan kenikmatan dunia, fokus untuk amal saleh, fokus untuk akhirat. Surga bagiannya, surga balasannya yang belum pernah kita rasakan nikmatnya. Langgeng di dalam nak warga dahlia, banyak pelayan-pelayan yang begitu indah, pelayan-pelayan yang begitu ramah, senyum, ya, yang senantiasa yang senantiasa memberikan kebahagiaan. Aduh, subhanallah warga dahlia. Pengen tidak masuk ke dalam surga ini teh? Pengen? Iya, mau sekarang. Ya, mudah-mudahan oleh Allah teh diberikan diberikan sebuah kekuatan bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Dengan cara apa? Tanpa dibimbing Allah mustahil warga dahlia kita bisa. Ya, mustahil warga dahlia. Maka dari itu kita bersyukur, kita masih diberikan kemudahan kok oleh Allah. Diberikan diberikan sebuah motivasi oleh Allah untuk apa? Untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh warga dahlia. Coba masuk ke dalam surga, waduh, rumah luar biasa. Masuk ke dalam surga. Coba, orang yang masuk ke dalam surga dijelaskan di dalam surat Az-Zumar. Awas, di surat Az-Zumar warga dahlia ayat ayat 73 kalau tidak salah ya. Cek oleh warga dahlia. Ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Dan orang-orang yang bertakwa
yang digiring kepada Tuhan mereka ke dalam surga dengan berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga apabila mereka telah sampai pada sorga, dibukakan pintu sorga. Ya Allahu Akbar. Lalu ketika masuk ke surga, dibukakan pintu-pintu sorga. Lalu para malaikat yang menjaganya berkata, wa qala lahum khazalatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Coba. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Aduh Allah. Dan berkata kepada mereka itu para malaikat yang menjaganya, salamun alaikum, kesejahteraan untuk kalian. Tibatum, berbahagialah kalian. Fadkhuluha, masuklah kalian ke dalam ini surga. Khalidin, maka kalian kekal tinggal di dalamnya. Hoyong wargi dahlia, berusahalah kita bersama-sama. Kita ingin masuk ke dalam ayat yang ke-50 57 ini wargi dahlia. Beriman kepada Allah. Tidak cukup dengan iman. Wa amilus solihat. Dengan mengatarkan keimanan kita dengan apa? Amal soleh. Maka dengan amal soleh inilah kita akan mendapatkan sebuah balasan dari Allah. Balasan yang namanya sorga. Tapi ingat, pesan Nabi SAW, neraka selalu dihiasi dengan keindahan. Sementara surga selalu dihiasi dengan ketidaknyamanan, dengan ketidakmauan, dengan merasa malas. Maka dari itu kuatkanlah kata Nabi, masuklah kalian, ikutilah keimanan kalian dengan apa? Iman kepada Allah, mengikuti Rasulullah, maka kita akan masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.